Pada program ini, kami menginputkan beberapa file header, yaitu file header iostream untuk menampilkan perintah cout, cin, serta endl, conio.h untuk perintah gauge, dan windows.h untuk perintah sistem. Setelah itu, inputkan using namespace std. Nah, di sini kami menggunakan function. Function berada di atas fungsi utama. Ada integer harga D1 dan integer jumlah, di mana integer harga D1 merupakan nama dari function dan integer jumlah sebagai parameter. Pada function ini, terdapat variabel D dengan tipe data integer, di mana D sama dengan jumlah dikali 75.000 yang akan mengeluarkan harga D tersebut. Selanjutnya, variabel D dengan tipe data integer untuk harga D2, di mana D sama dengan jumlah dikali 75.000. Harga D3, variabel D dengan tipe data integer, di mana D sama dengan jumlah dikali 75.000. D1, D2, dan D3 merupakan perumpamaan untuk jalur darat. Nah, selanjutnya, integer harga L1 dan integer jumlah. Integer harga L1 merupakan nama function dan integer jumlah merupakan parameter. L1, L2, dan L3 perumpamaan untuk jalur laut, di mana variabel D dengan tipe data integer dan D merupakan jumlah dikali dengan 150.000. Untuk L2, D sama dengan jumlah dikali 100.000. Untuk L3, D sama dengan jumlah dikali 80.000. Setelah itu ada pula integer harga U1 dan integer jumlah. Integer harga U1 sebagai nama function, integer jumlah sebagai parameter. U1, U2, dan U3 merupakan perumpamaan untuk udara 1, udara 2, dan udara 3. Pada udara 1, D sama dengan jumlah dikali 180.000. Untuk harga U2, D sama dengan jumlah dikali 155.000. Untuk harga U3, D sama dengan jumlah dikali 125.000. Di sini kami juga menggunakan struct. Struct adalah salah satu fitur bahasa pemrograman dalam C++. Nah, typedef struct nama merupakan pendeklarasian struct, di mana nama sebagai label untuk objek tersebut agar memudahkan programmer untuk mengetahui apa yang disimpan pada nama tersebut. Nah, di sini menggunakan tipe data string dengan variabel X, W, V, U, T, S, dan R. Untuk pembuatan cover, kami menggunakan tipe data char dengan variabel Z, Y, dan P. Selanjutnya, integer, di mana N dengan 100 buah elemen. Selanjutnya, variabel F, variabel I, dan variabel Q, di mana jumlah sama dengan 0. Nah, kami menginputkan fungsi keluaran yaitu cout, program mandiri, dan endl. Endl berfungsi sama dengan enter di keyboard. Selanjutnya, cout program komputer 2019-2020, cout jurusan matematika, cout fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, fungsi keluaran untuk nama dari instansi. Setelah itu, menginputkan nama dari kelompok dan NIM, nama dosen pembimbing, serta nama asisten pengajar. Setelah itu, menggunakan fungsi gauge. Gauge merupakan fungsi untuk menghentikan suatu proses program yang sedang berjalan dan menginputkan sistem CLS untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrogram dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Selanjutnya saya Aprilia Dina akan melanjutkan sintak dari ekspedisi barang ini. Ada O,
itu sebagai syarat dari perulangan goto yang akan apabila kita menggunakan goto nanti akan kembalinya ke ini. Kemudian ada cout tab sebanyak 7 kali, lalu diikuti dengan judul nama dari ekspedisi barang ini yaitu GDFA Express. Kemudian ada fungsi handle sebagai enter. Ada cout tab kembali, sayangi paketmu, kirim paket lewat kami, itu berfungsi sebagai jargon kami, jargon ekspedisi barang ini. Kemudian ada fungsi handle, kemudian di bawahnya ada cout sama dengan, itu sebagai pemenarik atau percantik dari ekspedisi ini. Kemudian ada fungsi handle kembali, ada cout daftar jalur pengiriman, lalu handle cout dari jalur pengiriman tadi terdapat 3 jalur pengiriman. Yang pertama ada jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Kemudian masukkan jalur yang dipilih, 1 untuk jalur darat, 2 untuk jalur laut, 3 untuk jalur udara. Nah, masukkan jalur yang dipilih tadi akan masuk ke dalam variabel Z. Kemudian ada gauge sama sistem CLS, itu gauge sebagai penunda untuk lanjut ke program selanjutnya. Kemudian ada sistem CLS sebagai penghapus atau agar menarik aja gitu. Kemudian ada cout fungsi tab kembali sebagai judul tadi seperti yang di atas. Ada jargon, ada sama dengan. Kemudian if Z sama dengan 1, jika pilihan jalur pengiriman tadi adalah 1 atau jalur darat, maka akan keluarannya akan seperti ini. Yang pertama cout daftar jenis pengiriman. Di sini Z1 akan menampilkan daftar jenis pengiriman. Yang pertama ada BBS benar-benar besok, paket akan sampai sehari setelah dikirim, harganya 75.000 per kilo. Lalu ada fungsi handle. Kemudian cout yang kedua ada T3, yaitu tak terlalu terburu-buru, paket akan sampai 2-3 hari setelah dikirim, harganya 5.000 per kilo. Kemudian ada YPS, yang penting sampai, paket akan sampai 3-6 hari setelah dikirim, harganya 23.000 per kilo. Lalu ada fungsi handle. Kemudian ada cout masukkan pilihan 1, 2, 3, 1 untuk BBS, 2 untuk T3, 3 untuk YPS. Nah, ini akan masuk ke dalam variabel Y. Kemudian ada fungsi get sama sistem CLS lagi, seperti yang telah saya jelaskan di atas. Kemudian ada cout judul lagi, sebagai sebagai header dari program ini. Kemudian ada if Y sama dengan 1. Jika kita memilih daftar jenis pengiriman yang tadi BBS, maka 1, maka akan keluarnya begini. Masukkan data kamu dan si penerima. Ada nama pengirim dengan getLine sin WS data X. GetLine WS fungsinya yaitu membaca spasi. Kemudian data X akan masuk ke dalam fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada nomor telepon, getLine sin WS data W, kemudian ada alamat, getLine sin WS data V, pesan singkat yang untuk penerima ada getLine sin WS data U, nama penerima getLine sin WS data T, nomor telepon getLine sin WS data S, alamat getLine sin WS data R, kemudian masukkan banyaknya barang yang akan dikirim. Akan masuk ke dalam variabel key. Nah, lanjut, for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan key, lalu I++ itu dari banyaknya barang tadi akan masuk ke dalam fungsi for. Cout masukkan berat barang ke I, yaitu sin NI, ini akan masuk ke dalam variabel array ini, NI. Kemudian jumlah sama dengan jumlah ditambah NI. Nah, kemudian ada cout harga. Harga ini akan jumlah tadi akan masuk ke dalam fungsi harga D1 jumlah. Lalu ada get sistem CLS. Kemudian ada struk pembayarannya. Nah, di sini ada cout sama dengan fungsi handle, cout struk pembayaran, lalu cout sama dengan kembali, cout atas nama. Di sini menggunakan data X yang telah diisikan sebelumnya. Ada cout sama dengan kembali, ada cout
header dari ekspedisi ini, kemudian cout nama pengirim, nama penerima, nama pengirim di data X, nama penerima di data T, jalur pengiriman ada jalur darat, jenis pengiriman BBS yang dipilih Y1 tadi, banyak barang Q, total harga D1 jumlah, lalu ada ucapan terima kasih atas kepercayaannya. Lalu ada pertanyaan kembali, apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi? Y untuk ya, T untuk tidak. Jadi ini akan masuk ke dalam variabel P. Kemudian ada gauge dan sistem kembali. Nah, jika if variabel P yang kalian isi Y, maka akan kembali ke O yang sebelumnya yang telah saya jelaskan, yaitu dengan fungsi goTo. Kemudian jika tidak, maka cout program selesai. Kemudian ada fungsi gauge. Nah, jika if, else if Y sama dengan 2, yang dipilih tadi ada T3, maka akan keluar seperti yang pada BBS juga, ada masukkan data kamu dan si penerima. Kemudian yang membedakan yaitu cout harga, di mana tadi masuk ke dalam fungsi harga D1, yang ini masuk ke dalam fungsi harga D2. Lalu setelah itu sama seperti halnya di atas, total harganya masuk ke dalam fungsi harga D2 jumlah. Lalu ada ucapan terima kasih. Apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi? Ya atau tidak, masuk ke dalam fungsi V. Jika P-nya Y, maka kembali ke O dengan menggunakan fungsi goTo. Kemudian else, jika tidak, maka program selesai. Kemudian ada, nah, jika kalian yang milih Y-nya tadi 3, yang penting sampai, maka akan keluarnya seperti ini. Masukkan data kamu dan si penerima. Lalu yang membedakannya dengan yang lainnya itu dari harga juga, dimana ini akan masuk ke dalam fungsi harga D3 jumlah. Ada gauge sistem CLS kembali, kemudian struknya seperti ini. Ada sama dengan seperti halnya di atas, yang membedakan kembali yaitu jenis pengirimannya YPS seperti sampai, kemudian total harganya yaitu di fungsi function harga D3 jumlah. Oke. Kemudian nih, jika yang dipilih tadi bukan 1, 2, atau 3, maka akan keluarnya maaf, pilihan Anda tidak valid. Lalu akan keluar kembali apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi. Masuk ke dalam fungsi P, sin P, lalu ada get system CLS. Kemudian ada if kembali, jika P-nya tadi sama dengan Y, maka akan kembali ke O dengan fungsi goTo. Jika tidak, maka program selesai. Kemudian ada gauge. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintak mengenai else if Z sama dengan 2. Else if Z sama dengan 2 di sini berarti pengguna program memilih jenis pengiriman melalui jalur laut. Di dalam else if Z sama dengan ini terdapat banyak tindakan yang akan terjadi. Misalnya yang pertama yaitu cout daftar jenis pengiriman endline. Ini berarti akan tercetak di layar tulisan daftar jenis pengiriman. Fungsi cout di sini berfungsi untuk menampilkan ke layar, untuk mencetak suatu pesan ke layar, sedangkan endline fungsinya di sini untuk menambah satu baris ke bawah. Di sini juga terdapat fungsi sin, yaitu fungsi yang akan menerima masukan dari pengguna program. Di sini pengguna program akan disuruh pilih, masukkan pilihan mana jenis pengiriman yang mereka pilih, yaitu marlin hitam atau lumba-lumba atau kuda laut, yang dimana masing-masing jenis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu di sini juga terdapat fungsi gauge. Fungsi gauge di sini berfungsi untuk menahan layar, sedangkan di sini juga terdapat fungsi sistem CLS yang artinya bahwa fungsi ini berfungsi untuk menghapus layar, membersihkan layar. Setelah itu akan banyak tindakan yang terjadi. Tadi kan ada 3 pilihan, 1 marlin hitam, 2 lumba-lumba, 3 kuda laut. Jika pengguna program memilih marlin hitam, maka pengguna program akan diperintahkan untuk memasukkan data dan si penerima.
Di sini sama saja terdapat fungsi cout dan endline. Di sini ada yang sedikit berbeda. Pada bagian sin dia menggunakan getLine. Di sini getLine karena agar data yang kita masukkan itu dapat diberi spasi. Di sini juga pemanggilan datanya itu data.x, bukan seperti tadi sin y, tapi ini sinnya data.x. Data.x di sini karena x ini telah kita deklarasikan di dalam struct yang bernama data. Terus di sini ws itu artinya word space yang berarti spasi. Banyak data yang harus dimasukkan, yaitu nama pengirim, nomor telepon, alamat, pesan singkat untuk penerima, nama penerima, nomor telepon, alamat, dan masukkan banyak barang yang dikirim. Ketika masukkan banyak yang dikirim, terdapat fungsi for di sini. Fungsi for berfungsi untuk memasukkan berapa banyak barang yang akan dimasukkan. Misalnya barangnya ada 2, maka akan tercetak masukkan berat barang yang pertama, lalu akan tercetak lagi masukkan berat barang yang kedua. Setelah itu, sama seperti tadi ada gets dan sistem CLS. Lalu terdapat struk pembayaran. Struk pembayaran kami di sini berformat nama pengirim, nama penerima, jalur pengiriman, jenis pengiriman, dan banyak barang. Dan di sini akan memanggil function pada total harga. Selanjutnya di bagian struk pembayaran ini kami memanggil function yang dimana harga function di sini menghitung sendiri berapa jumlah total harga yang akan dibayar. Selanjutnya terdapat pilihan apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi atau tidak. Ini berguna ketika pengguna program menanyakan apakah pengguna program ingin melakukan pengiriman lagi. Jika iya, maka kita akan masuk ke GoTo, yaitu balik ke awal pilihan jalur pengiriman. Jika tidak, maka akan tercetak program selesai. Seperti itulah sintak yang terdapat di else if y sama dengan 1. Yang lainnya yaitu else if y sama dengan 2 dan else if y sama dengan 3 itu sama saja, karena yang berbeda hanyalah tarif harga yang digunakan. Di sini juga masih terdapat get, sistem CLS, dan getLine, yang dimana terdapat di setiap tindakan sintak, baik kita memilih marlin hitam, lumba-lumba, maupun kuda laut. Saya Nindita Reni Fahira. Saya akan menjelaskan saat pengirim memilih untuk menggunakan jalur udara. Oke. Di sini ada else if. Jika dia memilih jalur ketiga yaitu jalur udara pertama, ada cout yang bertuliskan daftar jenis pengirim. Setelah itu di dalam pilihan ketiga tersebut ada pilihan lainnya. Seperti yang pertama itu ada elang emas, ada jarum Asia, dan Cikalang. Setelah itu ada sintak fungsi gets dan sistem, dimana gets itu untuk memberhentikan layar sementara dan sistem CLS untuk ke tampilan berikutnya. Nah, setelah memilih 3 tadi, ada pilihan lagi dalam sintak tersebut, dalam codingan tersebut ada pilihan lagi. Yang pertama, untuk if y sama dengan 1, maka dia akan masuk ke pilihan yang pertama. Masukkan dulu data si pengirim dengan data si penerima. Seperti contoh, ada nama, nomor telepon, alamat, pesan singkat, nama penerima, nomor telepon, dan alamat, di mana dia akan memanggil fungsi getLine sin ws, data.x untuk nama. Apa sih fungsi getLine? Gunanya, getLine itu digunakan untuk membaca spasi dari kalimat yang dimasukkan dari nama si pengirim itu. WS, apa sih WS? WS itu adalah word space untuk melengkapi dari getLine tadi. Kemudian data.x merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk pengirim. Setelah itu ada perulangan. Ada perulangan karena di bagian bawah
dituliskan masukkan banyak nama yang akan dikirim. Nah, maka dari situ ada perulangan di bawahnya. Misalkan kita memasukkan dua benda maksud saya. Masukkan dua benda. Pertama, I sama dengan 1 lebih kecil dari 2. Iya, maka dia masuk ke perulangan pertama dengan tulisan masukkan berat barang dan manggil variabel I. Setelah itu, I-nya plus kan, I-nya naik. 2, I sama dengan 2. 2 lebih kecil sama dengan 2. Iya, dia masuk. Terus lagi masukkan barang kedua dengan manggil variabel I. Setelah itu I plus lagi 3 apakah lebih kecil sama dengan 2? Tidak, maka program yang perulangan tadi selesai. Setelah itu dia akan mencetak struk pembayarannya, dimana di struk itu ada nama atas nama si pengirim, terus habis itu ada nama pengirim, nama penerima, jalur pengiriman, jenis pengiriman ada. Nah, setelah itu di paling bawah program akan ada tulisan apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi, pilih Y atau T. Jika memilih T, maka sistem akan kembali mengulang ke awal, ke pilihan paling awal, menggunakan jalur apa dan memilih apa. Jika tidak, maka program akan selesai. Nah, di situ juga ada gets dan sistem CLS sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas. Setelah itu ada else if lagi jika dia memilih untuk jalur udara jenis kedua, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas, sama cuman bedanya ini berbeda di jenis pengirimannya. Sama-sama udara tapi jenis pengirimannya jarum Asia. Sama seperti tadi. Setelah itu ada juga yang ketiga, pilihan yang terakhir ada Cikalang, sama kok persis kayak tadi. Banyaknya paket ada berapa, struk pembayarannya seperti apa, dan saat dia tidak memilih dari ketiga tersebut, misalkan dia memilih 4, akan keluar maaf, pilihan Anda tidak valid, dan akan mengulang kembali ke atas untuk memilih pilihan yang terbarunya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk penutup, kami menginputkan fungsi cout dan NDL, di mana fungsi keluarannya itu berisi tentang ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing, kepada para asisten laboratorium yang sudah mengajar, dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, menginputkan NDL agar setiap kalimat turun satu baris dan menjadi rapi. Setelah itu, fungsi gauge agar program tidak terus berjalan dan berhenti. Selanjutnya, karena seluruh sintaks sudah dijelaskan, maka masuk ke dalam hasil dari program, yaitu pertama kali akan muncul cover dari program ini, yaitu ada program mandiri, program komputer 2019-2020, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian ada nama dari ekspedisi barang ini ada GDFA Express, program ekspedisi barang udara, laut, dan darat. Autornya yaitu ada Anindita Aryani Fahira, ada Aprilia Dina Astawati, ada Dita Giovanni, ada Tri Ajeng Fadila, dan dosen pengampu kami yaitu Dr. Andes Ali Amran MT, kemudian ada Ibu Anita Desiani MKom. Asisten kami ada Kak Ayu Wulandari, Kak Filda Efrilianti, Kak Muhammad Gibran Alfilambani, ada Kak Yogi Wahyudi, ada Kak Yuda Pratama, Kak Hairunisa Apriani, Kak Muhammad Awaludin Johar, ada Kak Muhammad Rio Halim, ada Kak Wahyu Ilahi, ada Kak Mutiara Safiera, dan ada Kak Teddy Pranata. Kemudian masuk ke dalam
jalur pengiriman. Ada pilihan jalur pengiriman. Yang pertama yaitu ada jalur darat, laut, dan udara. Misal kita coba 1. Nah, masuk tuh. Ada daftar jenis pengiriman. Misal paket yang akan kita pilih yaitu BBS. Nah, masukkan data kamu. Misal namanya Joko Kasino. Nomor teleponnya, alamatnya, pesan singkat, nama penerima misal nomor teleponnya, alamat, banyak barangnya misal 2. Barang pertama beratnya ada 5 kilo, yang kedua ada 10 kilo. Nah, harganya jadinya 1.125.000. Nah, di sini ditampilkan ada struk pembayaran atas nama Joko Kasino, GDFXA Express, sayangi paketmu, kirim paket lewat kami. Ada nama pengirim yaitu Joko Kasino, nama penerima ada Gio Levin, kemudian jalur pengirimannya jalur darat, jenis pengirimannya BBS atau benar besok sampai, banyak barangnya 2, total harga 1.125.000. Atau ada ucapan terima kasih atas kepercayaannya. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi? Nah, kita coba ya. Nah, jika di dalam jalur pengiriman tadi kita tidak memilih 1, 2, dan 3, misal kita milih 4. Nah, akan muncul maaf, pilihan Anda tidak valid. Apakah Anda ingin mengulang pengiriman kembali? Kita klik ya. Misal kita pilih jalur pengiriman jalur laut. Nah, di sini ada jenis pengiriman, ada 1, 2, dan 3. Coba kita pilih 4 kembali. Nah, di sini ada tulisan maaf, pilihan Anda tidak valid karena tidak ada dalam daftar. Maka ada pertanyaan kembali, apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi? Kita klik tidak. Maka akan muncul program selesai. Kemudian akan muncul program selesai. Klik 1 kali lagi. Ada ucapan terima kasih dari kelompok kami, yaitu ucapan terima kasih kami berikan kepada Bapak Dr. Andes Ali Amran MT dan Ibu Anita Desiani MKom selaku dosen yang telah membimbing kami dan mengajarkan kami serta memotivasi kami dalam hal program komputer dan banyak hal lain. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh asisten laboratorium jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah sabar membimbing, membantu, dan menghadapi berbagai sifat kami. Semoga ilmu yang telah kalian ajarkan bermanfaat dan dapat menjadi salah satu amal pahala Bapak, Ibu, dan Kakak asisten sekalian. Terima kasih. Sekian program ekspedisi barang ini. Salam hangat dari kelompok kami. Tertanda